Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Arisanika. Saya adalah seorang guru BK dari SMK Negeri 2 Kuala Kapuas. Pada saat ini, kebetulan saya juga sebagai pendamping guru penggerak untuk pendidikan guru penggerak gelombang 1 tahun 2020. Rekan-rekan guru yang luar biasa hebat. Nah, sebelum saya bercerita, saya ingin bertanya dulu apa yang rekan-rekan guru ingat dan rasakan ketika pertama kali mendapatkan kabar bahwa kita harus melakukan PJJ. Bagaimana perasaannya? Pasti tercampur aduk. Saya juga sama. Saya juga merasakannya. Saya juga merasakan kehidupan saya terasa terjungkir balik. Nah, kali ini saya akan menceritakan bagaimana kisah saya melalui tantangan PJJ dan menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Putih. Pertama kali saat melakukan PJJ itu rasanya sangat kacau. Kenapa sangat kacau? Karena kebetulan daerah kami siswa-siswanya kebanyakan berasal dari tempat daerah yang memiliki kesulitan sinyal. Jadi kendala pertama yang sangat terasa adalah tentang masalah komunikasi terkait dengan jaringan. Kalau biasanya saya sebagai seorang guru BK dapat secara langsung bertemu dengan siswa saya, kemudian saya juga bisa langsung melihat reaksi dari siswa saya. Tapi kali ini ketika PJJ tidak bisa seperti itu gitu. Jadi bisa dikatakan melek teknologi saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Jadi karena kendala jaringan tadi, kami harus berpikir bagaimana caranya agar bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa dengan baik. Pernah suatu ketika saya membuat Zoom meeting dengan siswa untuk memberikan layanan klasikal kepada siswa. Tapi kembali lagi terbatasnya karena masalah sinyal. Akhirnya siswa-siswa tadi tidak bisa menyalakan videonya. Jadi saya pernah banget itu merasakan seperti kayak saya tuh ngomong sendiri gitu, kayak saya tuh bicara sendiri gitu. Sementara siswa saya nggak ketahuan apa yang mereka lakukan, mereka beneran mengerti atau enggak, menangkap apa yang saya bicarakan atau enggak, dan itu benar-benar stres rasanya. Tes dulu, yang bisa menghidupkan video silahkan dihidupkan videonya. Oke, Jeremy sudah terlihat, yang lainnya. Hitam lagi Jeremy, nggak kelihatan Jeremy. Waduh, ini trouble jaringan masalah utama kita nih. Ya nggak apa-apa. Jadi PJJ itu bukan hanya siswa saja yang merasa stres, tapi gurunya juga, kami juga merasakan hal yang sama juga. Belum lagi kalau pas konseling individual. Konseling individual kan biasanya kami melakukan tatap muka secara langsung di sekolah. Jadi ketika siswa punya problem, punya masalah, siswa bisa biasa datang ke saya dan menceritakan masalahnya. Nah ini ketika PJJ ini, akhirnya yang terjadi hanya bisa lewat suara, lewat video. Rasanya ada yang janggal gitu, ada yang kurang. Siswa merasa kurang puas, kadang gurunya juga merasa nggak bisa menangkap apa yang siswa maksud dengan benar. Itu pun kalau lagi-lagi karena kendala jaringan, video dan suaranya bisa terputus-putus. Akibatnya apa? Akibatnya konseling individual tadi jadi nggak bisa maksimal hasilnya. Jadi saya sempat mengalami masa-masa down, masa-masa drop karena kebingungan. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa menjangkau murid-murid saya dengan keadaan seperti ini. Tapi meskipun begitu, saya merasa nggak bisa kalau kayak gini terus caranya gitu. Maksudnya saya harus mencari cara bagaimana caranya supaya saya bisa tetap mengajar di masa seperti ini. Akhirnya itu yang memotivasi diri saya untuk mengembangkan kompetensi diri saya. Akhirnya saya banyak mencari info tentang webinar-webinar yang mengupas tentang pembelajaran masa pandemi. Saya juga masuk ke komunitas guru BK untuk membuat animasi pembelajaran konseling. Di dalam komunitas tersebut saya belajar untuk membuat animasi pembelajaran dan juga belajar untuk mementor kawan-kawan untuk membuat animasi belajar untuk siswa-siswa. Kesempatan lain terbuka kepada saya pada pertengahan tahun 2020. Ketika itu ada pendaftaran dari Kemendikbud untuk pendamping pendidikan guru penggerak. Saya mengikuti tesnya secara tertulis, kemudian ada tes wawancara juga, kemudian ada proses pelatihannya juga, dan kemudian saya juga terpilih menjadi salah satu pendamping dari guru penggerak. Dari berbagai macam pengalaman saya mengikuti webinar, kemudian mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi diri tadi,
saya kemudian bisa membuat berbagai macam variasi pembelajaran dalam masa PJJ ini dengan lebih menyenangkan. Saya banyak belajar di masa pandemi ini. Ternyata teknologi itu tidak cukup untuk membuat satu pembelajaran bisa jadi pembelajaran yang tepat untuk siswa saya. Jadi ada beberapa kali saya juga melakukan pembelajaran luring juga, dan kombinasi antara keduanya, daring dan luring. Karena pada dasarnya segala sesuatu muaranya adalah kepada siswa. Jadi bagaimana caranya guru harus mampu bisa membuat pembelajaran yang tepat agar siswanya mendapatkan haknya untuk belajar. Saya belajar di masa pandemi bahwa sebagai guru saya tidak boleh mudah menyerah apalagi dengan keadaan. Pandemi juga membuka kesempatan bagi saya untuk dapat meningkatkan kompetensi diri. Inovatif, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman itu wajib bagi seorang guru. Hanya saja kita tetap harus memperhatikan bagaimana kondisi dari siswa kita. Bagaimana agar mereka bisa tetap memperoleh hak mereka untuk belajar. Jika memungkinkan untuk luring dengan protokol kesehatan, kenapa tidak? Tapi tentu saja dengan tetap memperhatikan arahan dari pemerintah daerah setempat. Seperti itu cerita dari saya. Tetap semangat ya teman-teman, semoga kita bersama-sama bisa melewati pandemi ini melalui tantangan PJJ dan menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.